Oke, kita akan membahas soal tentang aritmatika ya. Berdasarkan penelitian pakar COVID, diketahui populasi virus corona berkurang menjadi setengahnya nih, tiap 3 bulan. Pada bulan Maret 2021, populasinya itu 1 juta. Ya, 1 juta. Maka Maret 2020, populasinya berapa? Nah, kalau ini tiap tahunnya, tiap bulan, 3 bulannya itu berkurang. Berarti karena ini tahunnya ini kita itu menghitung jumlah virus pada masa lalu. Sedangkan setiap tahun pada masa depan itu berkurang. Berarti kalau sekarang 1 juta, masa lalu itu pasti lebih banyak ya dari 1 juta. Kayak gini aja. Dari Maret 2021 ke Maret 2020 itu kan 1 tahun. Sedangkan virusnya itu nambahnya tiap 3 bulan ya. Maka kita buat aja jadi bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Kita bagi jadi 3. Berarti 4. 4 kali. 4 kali perubahan ya. Nah, ini manual aja bisa. Artinya terdapat 4 kali perubahan. Yang tadinya 1 juta, perubahan pertama kan karena ini berkurang setengahnya tiap tahun ke tahun. Kalau kita ke masa lalu berarti kan menjadi dikali 2 ya. Contohnya gini, contohnya misalkan hari ini ada 16, besok berkurang setengahnya, berarti setengahnya jadi 8. Nah, kalau ngitungnya dari besok ke hari ini berarti kan dikali 2 gitu ya. Ini perubahan yang pertama 1 juta dikali 2 jadi 2 juta. Ini perubahan pertama. Perubahan kedua jadi 4 juta. Perubahan ketiga jadi 8 juta. Perubahan keempat jadi 16 juta. Gitu ya, selesai. Karena ini ada 4 kali perubahan. Perubahannya itu tiap 3 bulan sekali. Nah, dan ini kita dimintanya ngitung 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan dibagi 3 bulan. Jadi ada 4 kali perubahan. Itu aja yang manualnya. Oke, kita lanjutkan ini tentang penurunan harga ya. Nah, jadi rumusnya aja ya. Kalau ada prinsip penurunan, rumusnya gini. Penurunan atau kenaikan barang. Itu tinggal 100 dibagi dengan 100 plus titik-titik. Contohnya ini misalkan. Harga laptop dinaikkan 25%. Oh, berarti yang mau ini nanti 25 yang kita isi ke dalam titik-titiknya ini. Jadi nanti hasilnya berarti 100 per 100 plus 25 gitu. Itu untuk melihat perubahan ya, perubahan persen tase harga naik turun. Ya udah, ini jadinya 100 per 125. Nah, pembagian dengan angka 5 ya, atasnya kali 2, bawah kali 2 kan gitu, biar gampang. Jadi 200 per 250. Sama lagi kali 2 kali 2 jadi 400 per 500. Oh, masih pembagian dengan 5. Ini kan bisa kita 4 bagi 5 itu kan 0,8 ya. Atau setara dengan 80% gitu. Itu aja prinsipnya. Nah, kalau penurunan gimana misalkan soalnya di modif harga laptop diturunkan 25%. Ya udah, berarti kalau diturunkan 25% cara menghitung kenaikannya sama pakai rumus ini ya. 100 per 100 karena diturunkan berarti min 25%. 25 itu aja. Jadi 100 per 75. Nah, nanti kita hitung 1, berapa. Nah, kenaikannya ini ya, gitu ya. Karena kalau diturunkan pasti harganya kan mengalami kenaikan. Kalau harganya dinaikkan pasti punya persentase penurunan gitu ya. Ini rumus langsungnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini lebih ke model aja sebenarnya. Gini, caranya ya kita baca dulu secara detail. Winda menerima sejumlah uang dari ayahnya. Oke, dari sini kita mau langsung bikin model boleh. Misalkan ayahnya ngasih uang itu ke Winda itu X. Uang yang dikasih ayah sama Winda itu X ya. Misalkan ini uangnya. Sebagai uang tambahan menunjang lebih. Oke, ini cuma buat itu aja, pengecoh. Uang tersebut digunakan seperempatnya untuk membeli buku.
Berarti yang tadinya ini dikasih uang X, digunakan kan berarti dikurangi seberapanya? Seperempatnya, berarti ya seperempat dari X, gitu ya. Digunakan seperempatnya, berarti seperempat dari X untuk membeli buku. Dan sepertiga dari sisanya. Oh, berarti digunakan lagi, dikurangi lagi. Sepertiga dari sisanya. Sisanya kan ini nih. Ini udah sisa nih. Berarti sepertiga dari X kurangi seperempat X gitu. Untuk membeli majalah. Nah, setelah itu ia masih memiliki uang. Berarti kan sisanya sama dengan 5.000. Jadi ini dibuat apa namanya ya? Saling berantai gitu biar kita bingung. Misal contohnya gini aja simpelnya. Misalkan uangnya itu 10.000. Digunakan seperempat dari 10.000 kan 2.500, ya kan? Kira-kira sisanya berapa? 7.500 kan? Ya ini sekaligus uang dan juga sisanya. Digunakan lagi sepertiga dari ini 7.500 ini kan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sisanya adalah 5.000 disama dengan kan 5.000. Nah, ini kita hitung aja, ini lebih ke operasi aljabar aja sebenarnya. X kurangi seperempat X dikurangi, ini kalikan distribusi sepertiga X dikurangi min kali min plus jadi 1/12 X sama dengan 5.000. Nah, kalau ada operasi aljabar kayak gini, ini kan pecahan nih. Kalau ngitung pecahan itu kan pusing ya. Ribet ya, ini ngitung pecahan nih. Dihitung dulu boleh sebenarnya. Cuma biar lebih gampang, kita kalikan 12 semua. Kali 12. Biar nggak ada. Kenapa sih 12? Karena ini penyebut tertingginya 12. Biar udah nggak ada penyebutnya lagi. Biar nggak ada pecahan lagi. Jadi ini dikali 12 ya 12X. Dikurangi seperempat kali 12. 12 per 4 berapa? 3X. Dikurangi 12 bagi 3 ini sama aja 4X. Nah ini kan gampang nanti ngitungnya ya. 12 bagi 12. 1 berarti plus 1X. Sama dengan 5 kali 12. Gampang 5 kali 12 ini bagi 2 aja. 60.000. Gitu ya. Nah ini kan gampang sekarang hitungnya 12 kurangi 3, 9. 9 kurangi 4, 5. 5 tambah 1, 6. 6X sama dengan 60.000. Maka X-nya berapa? Tinggal dibagi 6 ya, 10.000. Gitu ya. Itu, jadi dikali dengan 12 itu, kenapa harus 12? Kita lihat penyebut terbesar. Penyebut terbesar ini kan 12 dikalinya dengan 12 gitu ya. Untuk menghilangkan penyebut, biar ngitungnya nanti gampang. Kita lanjut soal berikutnya ya. Ini tipikal soal SPLDV, tapi nggak perlu pakai eliminasi. Jadi harus langsung ketemu nih. Dari yang ditanyakan ini kita langsung bisa menjawabnya. Oke, ke pokok permasalahannya. Mimi dan Nilna berbelanja di supermarket. Mimi membayar sekian untuk 3 teh celup. Anggap aja 3X ya. Ditambah 8. Minsan anggap aja Y. Harganya itu 22.700. Kemudian membayar sekian untuk 4 teh celup. Berarti 4X ditambah 12Y sama dengan 31.800. Oke, ini model yang kita buat. Terus kemudian kita lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu 7 teh celup. Berarti kan 7X. Ditambah 12 minsan. Berarti tambah 20Y. Kan gitu. Berapa sih? Kita lihat polanya. Jadi kita nggak perlu nyari X-nya berapa dulu. Y-nya berapa dulu. Kadang nggak perlu begitu. Menyesuaikan dengan yang ditanyakan. Ini 7X. Kita lihat X-nya. 3 sama 4 bisa nggak jadi 7? Bisa ya, ternyata ditambah. Yaudah kita tambah aja. 7X. Ini 8 kalau tambah 12, 20Y. Sesuai nggak sama yang ditanyakan? Oh sesuai, yaudah nih angkanya ditambah. 22 tambah 31. Ini kita hitung ya 500. Nyelengi 1, 4, 54.500. Gitu aja ya. Nah, mungkin nanti bisa aja yang ditanyakan X plus 4Y. Kalau X plus 4Y gimana yang ditanyakan? Bisa nggak jadi X? Bisa. Caranya apa? 4 kurangi 3. Kalau 12 kurangi 8, 4. 4. Ternyata sama. Berarti nanti dikurangi. Gitu ya.
Jadi nggak harus kita nyari X-nya berapa dulu, Y-nya berapa dulu, gitu.